Nur Aisyah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam bentuk mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum. Yang selanjutnya adalah kehujahan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf, bahwa kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Dengan kata lain, Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah dan dinukil secara pasti. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Sebagai sumber ajaran Islam yang utama, Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar. Kebenaran Al-Quran sangat dibutuhkan manusia. Di kalangan Mu'tazilah dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib menurunkan Al-Quran bagi manusia, karena manusia dengan segala daya yang dimilikinya tidak dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Bagi Mu'tazilah, Al-Quran berfungsi sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dengan demikian, jelaslah bahwa kehujahan Al-Quran sebagai wahyu tidak dapat seorang pun membantahnya. Lebih-lebih pada abad modern ini, di mana perkembangan sains modern sudah sampai pada puncaknya, dan kebenaran Al-Quran semakin terungkap serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Hadis warisan Rasulullah. Hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Dalam perjalanannya, hadis Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis, karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah, tetapi ada beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Kelompok muhaddisin atau ahli hadis mengemukakan pengertian as-sunnah, yaitu segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya, ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul. Adapun sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu kebiasaannya hidup di masa Nabi. Hadis dibedakan menjadi 4. 1. Hadis qauli, ialah ucapan-ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan dan keadaan dalam berbagai bidang seperti hukum, akidah, akhlak, atau ketentuan-ketentuan lain dalam Islam. 2. Hadis fi'li, yaitu perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad SAW untuk memberikan tuntunan syariat atau contoh pelaksanaan ibadah atau urusan-urusan lainnya yang belum jelas cara pelaksanaannya. 3. Hadis takriri, pernyataan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbedaan yang dilakukan sahabat atau seseorang di hadapan Nabi SAW. 4. Hadis hami, hadis yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi
hasrat itu belum sempat dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu hadis tentang puasa Asyura. Nama lain Al-Quran yang menunjukkan fungsinya sendiri antara lain yang pertama Al-Huda atau petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua Al-Furqan atau pemisah. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai keajaiban Al-Quran lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga Asy-Syifa atau obat. Di dalam Al-Quran, keajaiban Al-Quran di dunia nyata disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tetapi juga mental atau psikologis. Contohnya iri dengki, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang keempat, Al-Mau'izah atau nasihat. Al-Quran yang berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah, yaitu jalan yang benar. Selanjutnya, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai petunjuk jalan yang lurus, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Kemudian menjelaskan kepribadian manusia dan membedakannya dari makhluk yang lain. Selanjutnya Al-Quran dapat memantapkan iman Islam. Selanjutnya fungsi hadis dalam ajaran Islam. Pada dasarnya hadis memiliki fungsi utama sebagai penegas, memperjelas dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di dalam Al-Quran. Para ulama sepakat setiap umat Islam diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada hadis-hadis sahih yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis memiliki peranan penting dalam menjelaskan bayan firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Secara rinci, dijelaskan fungsi-fungsi hadis dalam Islam adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai bayan at-taqrir, memperjelas isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bayan at-tashri atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Selanjutnya bayan nasak, mengganti ketentuan terdahulu. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seluruh ayat Al-Quran adalah wahyu Allah. Tidak ada satu kata pun yang datang dari perkataan atau pikiran Nabi. Yang kedua, Kitabul Nabah wal Akhir, artinya berita dan khobar. Al-Quran merupakan khobar yang di bawah Nabi yang datang dari Allah dan disebarkan kepada manusia. Yang ketiga, Minhajul Hayah atau pedoman hidup. Sudah seharusnya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai rujukan terhadap setiap problem yang dihadapi. Yang keempat, Al-Quran sebagai suatu yang bersifat abadi. Artinya, Al-Quran itu tidak akan terganti oleh kitab apapun sampai hari kiamat, baik itu sebagai sumber hukum, sumber ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang terakhir, Al-Quran sebagai sumber hukum. Seluruh madhab sepakat Al-Quran sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum. Dalam kata lain, bahwa Al-Quran menempati posisi awal dari tertib sumber hukum dalam berhujjah. Kedudukan hadis. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Allah berfirman, yang artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran,
Yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah al-hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa menaati Rasul atau Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu atau Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kataan dari kami yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.